Assalamualaikum Ibu Andi Sri. Waalaikumsalam Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Senang sekali bertemu dengan Ibu Sri hari ini. Suatu kesyukuran Ibu ya, karena hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bertemu kembali Ibu. Kemarin sebelumnya Ibu mengatakan kepada saya ada yang Ibu ingin bicarakan dengan saya. Kira-kira hal apa itu Ibu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Iya Bu, begini, ada salah satu siswa saya, apabila saya masuk mengajar, ya, dia itu kurang semangat belajar matematika. Bahkan tugas-tugasnya pun jarang untuk dikerjakan Bu. Oh seperti itu Bu ya. Iya Bu. Kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Harapan Ibu apa? Iya, yang saya mau itu Bu, siswa saya itu setiap saya masuk mengajar, ya, dia aktif, antusias kayak teman-temannya yang lain. Itu yang saya mau Bu. Oke. Nah kalau kita levelkan nih Bu ya, dari 0 sampai 10, sejauh mana kondisi siswa Ibu sekarang? Kalau kita levelkan itu Bu, dari nilai 1 sampai 10, kondisi siswa saya itu berada di angka 5 Bu. Ya, karena setiap saya masuk itu dia itu kadang kurang semangat, tetapi biasa juga sih semangat Bu. Oke, berarti antara semangat dengan tidak semangat Ibu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira Ibu kalau dilevelkan lagi Ibu 0 sampai 10, seberapa inginnya Ibu untuk bisa berperan aktif dalam kebiasaan dalam kegiatan ini Bu? Kalau kita levelkan lagi itu Bu, yang saya inginkan itu saya berharap di nilai 10 Bu. Kenapa? Ya, karena yang saya inginkan itu siswa saya tersebut itu dapat lebih aktif lagi dalam menerima pembelajaran sesuai dengan apa yang saya harapkan, menerima hak sesuai dengan teman-temannya yang lain Bu. Oke Bu, setelah saya mendengarkan tadi bahwa di permasalahan di kelas Ibu, kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan siswa Ibu ini menjadi tidak senang begitu Ibu menjadi pelajaran matematika Ibu? Oh iya Bu, setelah saya panggil itu Bu, ya saya tanyakan langsung, ternyata anak ini dia tidak suka belajar matematika karena itu katanya banyak rumus-rumus yang harus diketahui. Oke. Iya Bu. Jadi setelah Ibu mengetahui nih Bu bahwa anak ini tidak suka belajar matematika, kemudian yang saya tanyakan langkah Ibu selanjutnya apa untuk bisa merangsang minat dan kesenangan anak ini mengikuti pelajaran yang Ibu berikan? Ya. Langkah-langkah saya yang harus saya lakukan itu Bu, yang pertama saya akan menerapkan metode pembelajaran dengan baik Bu. Ya, kemudian yang kedua saya akan sering memperbanyak memberikan ice briefing Bu di sela-sela pembelajaran. Ya, kemudian yang ketiga memberikan media pembelajaran yang menarik Bu agar anak tersebut antusias. Oh, sangat luar biasa sekali Bu langkah-langkah yang Ibu susun. Kemudian yang ingin saya tanyakan, dalam langkah-langkah ini apakah Ibu membutuhkan bantuan Bu? Atau semacam kayak dorongan lah dari siapa misalnya Ibu? Oh iya Bu, saya sangat membutuhkan dukungan atau bantuan dari kepala sekolah Bu, dari rekan sejawat. Bahkan hal ini juga saya akan informasikan kepada orang tua atau wali siswa itu tersebut Bu. Oh iya. Terus Ibu komitmen Ibu bagaimana untuk menjaga supaya langkah-langkah dan rencana ini dapat tercipta Ibu? Ya, komitmen yang saya akan lakukan itu Bu, saya akan konsisten untuk terus belajar, ya, berkolaborasi dengan baik dengan rekan sejawat Bu. Ya, kemudian selalu mengupdate informasi-informasi yang terbaru dari rekan sejawat atau yang lainnya Bu. Kemudian ya, saya akan memperbanyak ice briefing Bu di sela-sela pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu yang sangat penting juga Bu, sering memberikan media pembelajaran yang menarik bagi siswa saya.
Ya Bu, saya kira langkah-langkah Ibu yang Ibu susun ini sudah sangat bagus sekali Bu. Saya sangat berharap dan sangat penasaran Bu, bagaimana nanti hasil dari langkah-langkah perencanaan Ibu ini. Semoga nantinya apa yang Ibu rencanakan, apa Ibu susun dapat terlaksana dengan baik Ibu. Saya ingin tanyakan untuk yang terakhir Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya Ibu? Iya, alhamdulillah Bu, perasaan saya sekarang lega, ya senang karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri Bu. Oke Bu, jadi saya sebagai orang yang men-coach Ibu bukan memberikan solusi, tapi Iya, Bu. kita berbicara untuk mendapatkan ide-ide Ibu ya, bagaimana ide Ibu untuk melaksanakan rencana-rencana ini Bu. Iya. Demikian barangkali Ibu waktu yang untuk kita untuk membicarakan ini. Saya berdoakan semoga Ibu senantiasa bisa memiliki sehat selalu. Iya, Bu. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Ibu di Iya, Bu. kelasnya. Terima kasih banyak Bu atas waktu Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Elmi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Elmi hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali Bu. Hari ini saya dalam keadaan sehat Ibu. Masya Kabar Ibu Allah. bagaimana? Saya juga alhamdulillah sehat Ibu. Ya, senang bertemu dengan Ibu Elmi di pertemuan kita kali ini ya Ibu Elmi. Mungkin saya hanya di percakapan kita ini akan singkat saja. Kita hanya mungkin ada waktu 15-20 menit untuk sekedar mengobrol pada percakapan kita hari ini. Nah, seperti ini Bu Elmi. Ibu Elmi kan sebelumnya ada yang ingin dibicarakan nih kepada saya. Betul. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu Elmi bicarakan kepada saya? Saya ingin membicarakan masalah yang terjadi di kelas saya Ibu. Ada satu orang siswa di kelas saya. Dia setiap mata pelajaran agama Islam dia tidak hadir. Saya tidak tahu apa masalah. Sebelumnya saya tidak tahu apa masalah sehingga anak ini bisa tidak hadir pada saat pelajaran agama Islam Bu. Oh seperti itu ya Bu. Ini muridnya Ibu dia tidak terlalu senang ya dengan pembelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam. Nah di pelajaran yang lain seperti apa Bu? Kalau di pelajaran lain dia aktif Bu. Dia aktif hadir di sekolah kalau pelajaran lain. Kecuali kalau pelajaran agama Islam ini dia tidak hadir Bu. Oh seperti itu ya Bu. Nah kira-kira nih Bu ya, dari percakapan kita hari ini apa nih yang ingin Ibu Elmi capai? Yang ingin saya capai yaitu saya ingin anak ini terlibat aktif dalam proses pembelajaran apapun itu pelajarannya Ibu. Kemudian dalam jangka panjangnya saya berharap anak ini nantinya memiliki mental yang kuat, tidak mudah berputus asa dan menghindari dari sebuah masalah. Ini sangat luar biasa sekali ya harapannya Ibu Elmi. Nah mungkin saya akan melanjutkan pertanyaan saya Ibu Elmi seperti ini. Mungkin kita bisa rate ya Ibu Elmi dari angka 0 nih sampai 10. Kira-kira kondisi muridnya Ibu saat ini yang tidak menyenangi pelajaran agama Islam itu berada di angka berapa Ibu? Saat ini kalau saya rate-nya itu berada di angka 6 Ibu. Karena dia bermasalah pada satu mata pelajaran saja gitu. Oh di angka 6 ya. Nah kira-kira nih Bu, bagaimana harapannya Ibu kalau kita kembali dari 0 sampai 10, harapannya Ibu terhadap siswanya Ibu nantinya di pembelajaran agama Islam? Saya harapannya besar, harapan saya Ibu berada di rate 10 karena saya sangat berharap semua anak didik saya di kelas saya saat ini itu bisa belajar dengan aktif apapun itu kondisi dan masalah yang mereka hadapi. Oh seperti itu ya Bu. Nah mungkin sangat bagus ya harapannya Ibu. Kira-kira nih Bu, untuk memenuhi harapannya Ibu, apa nih kira-kira langkah-langkah yang ingin Ibu Elmi tempuh
untuk meningkatkan atau mengembalikan semangat belajarnya murid Ibu di mata pelajaran agama Islam? Rencana saya, langkah-langkahnya yang pertama saya akan berbicara dengan guru bidang studinya karena dia yang terlibat langsung dalam masalah ini. Kemudian setelah itu saya akan berbicara dengan orang tuanya untuk menanyakan bagaimana kondisi anak ini kalau di rumah. Setelah itu saya akan berbicarakan juga dengan kepala sekolah untuk memberikan program-program lain yang bisa membuat anak ini senang dalam pembelajaran di sekolah. Luar biasa ya Ibu Elmi, ada banyak langkah-langkah nih yang Ibu Elmi sampaikan kepada saya tadi. Nah, kira-kira menurut Ibu Elmi, dari langkah-langkah yang Ibu Elmi inginkan atau harapkan, kira-kira yang mana nih yang paling mudah untuk saat ini Ibu Elmi capai? Yang paling mudah menurut saya itu adalah saya bisa berkolaborasi dengan rekan mengajar saya dengan guru bidang studi ini, karena kami dapat bertemu setiap hari sehingga bisa menjalin komunikasi yang baik dalam setiap hari itu. Nah, Ibu Elmi ingin berkolaborasi ya dengan guru bidang studi agama ini sendiri. Nah, Ibu Elmi, kira-kira kalau Ibu Elmi ingin mencapai itu, kapan nih waktu yang paling tepat menurut Ibu Elmi untuk merealisasikan rencana atau langkah-langkahnya Ibu? Waktu yang paling tepat saya rasa secepatnya, mungkin setelah saya jadwalkan minggu depan saya akan mulai. Untuk hari Senin ini saya akan mulai untuk melaksanakan ini langkah-langkah saya, karena semakin cepat semakin baik Ibu. Betul sekali Ibu. Memang betul yang Ibu Elmi katakan bahwa semakin cepat suatu rencana itu kita realisasikan akan semakin cepat juga dampaknya. Wah, sangat luar biasa ya Ibu. Semoga Ibu Elmi mampu mencapai dari harapannya Ibu Elmi. Nah, kira-kira Ibu Elmi, dari percakapan kita akhir ini Ibu Elmi, ya, saya masih ada satu pertanyaan. Kira-kira apa nih yang Ibu Elmi capai dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya capai dari percakapan kita hari ini adalah saya ingin mendapatkan motivasi, kemudian saya ingin mendapatkan ide-ide bagaimana untuk menyelesaikan bagaimana untuk menyusun langkah-langkah perencanaan dalam kondisi dan situasi di kelas saya. Baik Ibu Elmi, mungkin kita sudah berada di penghujung waktu Ibu Elmi, kita sudah berbincang-bincang pada hari ini. Saya sangat antusias mendengar cerita Ibu Elmi pada hari ini. Kenapa saya sangat penasaran dengan hasil dari yang Ibu Elmi ingin capai nih. Saya juga penasaran dari langkah-langkah yang Ibu Elmi sudah sampaikan, yang mana nih yang paling tepat untuk Ibu Elmi penuhi. Kemudian saya juga penasaran dan sangat antusias dengan kolaborasi yang akan Ibu Elmi lakukan nih dengan guru mata pelajaran itu sendiri. Mungkin kita sampai di sini saja dulu Ibu Elmi. Semoga kita akan bisa bertemu dan berbincang-bincang kembali untuk mendengar hasil dari apa yang kita lakukan hari ini Ibu Elmi ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktu yang telah disediakan untuk saya, dan suatu harapan Ibu, semoga saya bisa melaksanakannya dengan baik Ibu. Baik Ibu Elmi, terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ibu Andi Sri. Waalaikumsalam Bu Elmi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Senang sekali bertemu dengan Ibu Sri hari ini. Suatu kesyukuran Ibu ya, karena hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bertemu kembali Ibu. Kemarin sebelumnya Ibu mengatakan kepada saya ada yang Ibu ingin bicarakan dengan saya. Kira-kira hal apa itu Ibu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Iya Bu, begini, ada salah satu siswa saya, apabila saya masuk mengajar, ya, dia itu kurang semangat belajar matematika. Bahkan tugas-tugasnya pun jarang untuk dikerjakan. Oh, seperti itu Bu ya. Iya Bu. Kira-kira apa
apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita ini, Bu? Harapan Ibu apa? Iya, yang saya mau itu Bu, siswa saya itu setiap saya masuk mengajar, ya, dia aktif, antusias kayak teman-temannya yang lain. Itu yang saya mau Bu. Oke. Nah, kalau kita levelkan nih Bu ya, dari 0 sampai 10, sejauh mana kondisi siswa Ibu sekarang? Kalau kita levelkan itu Bu, dari nilai 1 sampai 10, kondisi siswa saya itu berada di angka 5 Bu. Ya, karena setiap saya masuk itu dia tuh kadang kurang semangat, tetapi biasa juga sih semangat Bu. Oke, berarti antara semangat dengan tidak semangat Ibu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira Ibu kalau dilevelkan lagi Ibu 0 sampai 10, seberapa inginnya Ibu untuk bisa berperan aktif dalam kebiasaan dalam kegiatan ini Bu? Kalau kita levelkan lagi itu Bu, yang saya inginkan itu saya berharap di nilai 10 Bu. Kenapa? Ya, karena yang saya inginkan itu siswa saya tersebut itu dapat lebih aktif lagi dalam menerima pembelajaran sesuai dengan apa yang saya harapkan, menerima hak sesuai dengan teman-temannya yang lain Bu. Oke Bu, setelah saya mendengarkan tadi bahwa di permasalahan di kelas Ibu, kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan siswa Ibu ini menjadi tidak senang begitu Ibu mengikuti pelajaran matematika Ibu? Oh iya Bu, setelah saya panggil itu Bu, ya saya tanyakan langsung, ternyata anak ini dia tidak suka belajar matematika karena itu katanya banyak rumus-rumus yang harus diketahui. Oke. Iya Bu. Jadi setelah Ibu mengetahui nih Bu bahwa anak ini tidak suka belajar matematika, kemudian yang saya tanyakan langkah Ibu selanjutnya apa untuk bisa merangsang minat dan kesenangan anak ini mengikuti pelajaran yang Ibu berikan? Ya. Langkah-langkah saya yang harus saya lakukan itu Bu, yang pertama saya akan menerapkan metode pembelajaran dengan baik Bu. Ya, kemudian yang kedua saya akan sering memperbanyak memberikan S briefing Bu di sela-sela pembelajaran. Ya, kemudian yang ketiga memberikan media pembelajaran yang menarik Bu agar anak tersebut antusias. Oh, sangat luar biasa sekali Bu langkah-langkah yang Ibu susun. Ya, Bu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, dalam langkah-langkah ini apakah Ibu membutuhkan bantuan Bu? Atau semacam kayak dorongan lah dari siapa misalnya Ibu? Oh iya Bu, saya sangat membutuhkan dukungan atau bantuan dari kepala sekolah Bu, dari rekan sejawat. Bahkan hal ini juga saya akan informasikan kepada orang tua atau wali siswa itu tersebut Bu. Oh iya. Terus Ibu, komitmen Ibu bagaimana untuk menjaga supaya langkah-langkah dan rencana ini dapat tercipta Ibu? Ya, komitmen yang saya akan lakukan itu Bu, saya akan konsisten untuk terus belajar, ya, berkolaborasi dengan baik dengan rekan sejawat Bu. Ya, kemudian selalu mengupdate informasi-informasi yang terbaru dari rekan sejawat atau yang lainnya Bu. Kemudian ya, saya akan memperbanyak S briefing Bu di sela-sela pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu yang sangat penting juga Bu, sering memberikan media pembelajaran yang menarik bagi siswa saya. Ya Bu, saya kira langkah-langkah Ibu yang Ibu susun ini sudah sangat bagus sekali Bu. Saya sangat berharap dan sangat penasaran Bu, bagaimana nanti hasil dari langkah-langkah perencanaan Ibu ini. Semoga nantinya apa yang Ibu rencanakan, apa Ibu susun dapat terlaksana dengan baik Ibu. Saya tanyakan untuk yang terakhir Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya Ibu? Iya, alhamdulillah Bu, perasaan saya sekarang juga ya senang karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri Bu. Oke Bu, jadi saya
sebagai orang yang mengcoach Ibu, bukan memberikan solusi, tapi Iya, Bu. kita berbicara untuk mendapatkan ide-ide Ibu ya, bagaimana ide Ibu untuk melaksanakan rencana-rencana ini Ibu. Iya. Demikian barangkali Ibu waktu yang untuk kita untuk membicarakan ini. Saya berdoakan semoga Ibu senantiasa bisa memiliki sehat selalu Iya, Bu. untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Ibu di Iya, Bu. kelasnya. Terima kasih banyak Bu atas waktu Ibu. Sama-sama Ibu.